Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini saya rencananya mau melakukan pemupukan kedua pada tomat di umur 14 hari setelah pindah tanam. Tomatnya rencana mau disertifikasi organik Prima 3 bos ya. Jadi organik Prima 3 itu perpaduan antara kimia dan organik, tapi dengan dosis terukur dan semuanya tercatat bosku. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang saya mau tunjukkan, sebelum kita ke pupuk apa yang saya gunakan, mau saya tunjukkan untuk pertumbuhan tomatnya bos ya. Nah, untuk tomatnya ada di sini. Ini 14 hari setelah pindah tanam, pemupukan kedua. Dan di sini tidak hanya tomat yang mau saya pupuk. Ini sekali lagi tanpa mulsa dan pupuk dasar. Ini kemarin baru selesai saya melakukan penyemprotan untuk gulmanya. Nah, lagi yang bagian sini bos ya. Bagian sini gak jelas tomatnya karena memang gulmanya juga mulai pada tumbuh. Jadi nggak jelas bos ya. Nah, untuk tomatnya ada di sini, mau tak tunjukkan. Nah, ini bos ya. Baru segini bos ya, umur 2 minggu ini bosku. Nah, sekarang kita ke tanaman lain karena tidak hanya ini saja yang mau saya lakukan pemupukan, ada juga jagung manis. Nah, jadi sebelum kita ke pupuk apa yang saya gunakan, ada juga jagung manis. Nah, untuk jagung manisnya ada di sini bos ya. Ini varietas Lorenza, produknya Panamera. Nah, ada di sini. Kemudian ada juga terong. Nah, ini terong rencana besok mau panen perdana saya bos. Nah, ini bos ya. Ini di lahan bekas tomat. Nah, ini masih ada. Ini bekas tomat bos ya. Ini lahan janda bosku. Nah, ini lahan bekas tomat. Saya tunjukkan. Nah, ini buahnya baru sedikit bos ya. Harap maklum. Timun yang di ujung sono. Dan juga di sini juga ada cabai. Nah, ini cabai di sini juga sebenarnya ada cabai bos ya. Nah, ini cuma memang gulmanya mulai tumbuh subur, jadi nggak jelas bos. Tapi di sini ada juga yang saya gunakan mulsa. Ini juga mau dipupuk. Ini hanya beda 3 hari dengan tanaman tomat. Nah, rencana ini juga mau dipupuk karena ini untuk kegiatan PPHT cabai. Kenapa tidak dipasang mulsa semua? Karena untuk perbandingan bos ya. Dan lagi-lagi ini meskipun menggunakan mulsa, tidak menggunakan pupuk dasar kimia ataupun pupuk kandang bos ya. Sekarang kita ke cabai yang di sebelah lagi. Nah, sekarang kita di lahan cabai. Ini hanya ada 500-an pohon atau tidak sampai bos ya, 400-an lebih. Ini hanya template dari teman. Nah, ini mulai ada yang berbentuk cabai. Mana ini bos ya, ini. Nah, ini umurnya kurang lebih mau mendekati 2 bulan seperti ini. Dan ini ada tumpang sari dengan semangka. Semangkanya ada di sebelah sini. Semuanya seperti ini. Nah, ini ada tumpang sari semangka ini semuanya bosku. Makanya dia nggak jelas untuk cabenya. Nah, sekarang kita ke pupuk. Nah, untuk pemupukan tomat dan cabai yang masih kecil dan juga jagung manis, di umur tomat itu 14 hari dan cabai kemungkinan ada 10 hari. Nah, kita melakukan pemupukan dengan pupuk merek dagangnya ini Cantik. Unsur haranya itu nitrogennya 12% dan juga kalsiumnya salah bosku, nitrogen 27%, 12% untuk kalsium. Jadi kandungannya nitrogen kalsium. Karena kalsiumnya rendah, maka sebentar mau saya tambahkan kalsium. Dosis 1 drum yang kecil yang saya gunakan itu ada sekitar 8 tangki atau 144 liter. Itu saya kasih 1 kilo. Nah, ini untuk timbangannya bos ya. Kita kasih 1 kilo. Sebentar bos. Nah, kita kasih 1 kilo bos ya. Nah, ini 1 kilo untuk 1 drum. Nah, bentuknya seperti ini bos. Nah, pupuk ini kandungan kimianya itu sudah jadi, artinya ini sudah siap diserap, kimia yang sudah jadi bos ya. Dan ini ketika kita larutkan, ini larut sempurna 100% larut, tidak ada ampasnya. Nah, itu salah satu pupuk yang baik bosku. Nah, sekarang
kita ambil kalsium. Sekarang ini kalsiumnya, ini kalsiumnya. Nah, kita ambil juga 1 kilo. Jadi yang saya gunakan kali ini hanya nitrogen kalsium, tidak ada campuran-campuran lain, karena kalau kita gabungkan dengan NPK takutnya fosfat sama kalsium itu saling mengikat, bosku. Nah, nih. Jadi ini paling cocok untuk memacu pertumbuhan tanaman. Nah, sengaja saya melakukan di pemupukan tahap kedua karena di tahap awal saya menggunakan ultradap untuk memacu pertumbuhan bulu-bulu akar tanaman. Nah, sekarang saya memacu pertumbuhan tanaman menggunakan nitrogen 27%, kalsiumnya 12%. Sekarang kita larutkan dulu, bos ya. Bentar dulu. Tanpa dulu, bosku. Ini pasti larut sempurna. Jadi untuk mengetahui pupuk itu bagus atau tidak, asli atau tidak, yang pertama ketika kita larutkan dia dingin, berarti itu asli. Kemudian kalau dia larut sempurna berarti itu pupuk yang bagus. Ini pupuk siap. Aduh, nggak tahan tangan saya, bosku. Dingin banget, bos. Dingin. Dingin kali, bosku. Nggak ada kayu lagi. Kita tuang dulu yang lain, bos ya, karena dingin kali, bos. Ini masih ada sisa, kita larutkan lagi. Nggak tahan tangan saya, bosku. Nah, ini, bos ya. Nah, itu larut, bos. Sekarang kita ke kalsium, kita aduk-aduk dulu yang sangat kental. Nah, sekarang ini saya sudah aduk dan sebagian saya sudah tuangkan ke dalam tangki. Nah, ini kita tambahkan dikit lagi, bos. Nah, itu, bos ya, warna putih. Sekarang kita tutup. Nah, sekarang kita kocorkan. Kalau kemarin itu pengocorannya 75 sampai 100, sekarang per pohon 100 sampai 150, bos ya, mil per pohon. Nah, kita kira-kira saja karena ini alat kocornya buatan sendiri. Kita kira-kira aja, bos ya. Mudah-mudahan nitrogen tadi dapat memacu pertumbuhan dan kalsium bisa menetralisir pH tanah yang masih bermasalah, karena ini tidak menggunakan dolomit, tidak menggunakan pupuk kandang, tidak menggunakan pupuk kimia, dan rencananya ini mau disertifikasi organik Prima 3, artinya perpaduan antara kimia dan organik yang tercatat dengan dosis terukur. Nah, kira-kira seperti itu, bosku. Dan jangan menggunakan kimia yang tidak mudah tercuci oleh air, itu bahaya, bos. Intinya setiap apa yang kita gunakan itu kita catat. Kira-kira seperti itu, bosku. Mudah-mudahan ini bisa lolos, sertifikasinya keluar, karena bagi saya kesehatan konsumen dan juga kesehatan diri saya sendiri itu jauh lebih penting dibandingkan kesehatan tanaman itu sendiri, bosku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.